Indopuro tetap ada, tapi tidak sagadang dan Nah, sebelumnya dong. Berarti lah mulai. Indopuro memang ada. Nah, isi. di daerah Indopuro itu sebetulnya ada kualo, tapi tidak sarami di anu kau dah. Di Kuala Mua Mua aku tu dah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik kita dalam bak Kaba Lamu gitu dah. Baca cerita balik dan sana kita kembali pada hari koko kita berada kini ko di belakang Bantang Air. Jadi nanti kita tanya kini ko masalah nan bakal esuh reta air lah. Kalau di rumah tu dah bagus dah dah. Ayo. Jadi di sana kita bersama Dacia akan membahas kebetulan kita di belakang air ada nak. Ya. Apa sih mulai batang air nak? Batang air. Kita akan membahas mengenai banda nan disebut orang kalau di arah pesisir banda nan 10. Banda nan 10. Jadi di banda 10 ko saja dan apa saja nan kejadian nan sepengetahuan nan bakal esuh dari air. Kita dari air dah. Menurut pengetahuan beliau secara ruhaniah. Itu di sana. Simak di sana. Lah mulai juga. Mulai kita lah. Kalau banda 10 awak yang dia tahu, dia info itu tu dua tampek namanya Ampiang Parak, yang kedua Kuala Muo sebut kawak. Kuala Muo namanya. Ya. Atau disebut orang kan orang lebih menyebut tu Kuala Banda Mua atau Mua kan ada ya. Sebutnya Kuala Muo kan. Nah. Kuala Koko itu tu pusat pemerintahannya bukan ke Pagaruyung tapi ke daerah ada kerajaan di Solok Selatan. Arah Solok Selatan. Kamu Aro Labu atau Sungai Pagu? Maro Labu, Sungai Pagu lah. Iya. Ke situ. Jadi sabandar-sabandarku diperintahkan untuk pelabuhan itu tu untuk menjual hasil bumi, lebih ke arah aktivitasnya ekonomi, perdagangan yo. Iya. Berarti berarti emang banda 10 arah maksudnya ko arah mulai dari Batang Kapeh ke bagian ke bawah tu emang tampek bandar-bandar penyaluran bandar penyaluran perdagangan lah. Tiga jenis bahan acuk diperdagangkan di situ. Itu tuh dak tiga mungkin sampai rampah-rampah, kain, ameh di sini tu. Nah, kemudian kau nampak tak seperti ada semacam benda putih-putih lah. Kalau awak mengidentifikasikan tu kayak kapal baru karena baunya kare keluar. Iya. Baru iya. Iya di sana, iya daerah situ. Kapal baru. Untuk di Ampiang Parak tu, itu tuh transaksinya banyak terjadi sama orang-orang berkulit sipit. Kulit sipit. Jadi enggak gitu apa stay tak? Jadi nan Mua ko mata sipit nak berkulit sipit. Berkulit sipit ya. Jadi nam kasih nan Mua tako nak. Mua ko posisinya kalau menurut nan bakal sudah air ko Karena dah menurut penjelasan apa ko dah. Di mana tiboe posisi arah kama tiboe itu. Itu Sabalun Indopuro. Sabalun Indopuro kan disalian semacam aliran sungai yang masuk ke dalam. Lawi menjorok ada sungainya. Itu sebelum sampai ke Indopuro. Sebelum sampai ke Indopuro. Ya. Berarti istilahnya ko Ayaji ko mungkin ko dah. Masa Ayaji? Iya Ayaji. Dek kan Ayaji dah lewat dari Indopuro tu. Sebelum Indopuro. Sebelum Indopuro kalau awak dari Padang. Awak kalau memperkirakan seandainya awak berjalan dari Padang ko dalam kondisi sekarang mungkin awak butuh sampai jam untuk sampai ke situ. Ayaji itu mah. Ayaji itu. Antara Ayaji di Balai Lasa kan itu daerah situ tu kan. Jadi kan kecek gayung kawas sambut itu nak kecek wadi itu kecek awak tu dijawek lo dah. Jadi kecek tambo ataupun waris nak berjawek de orang Sungai Pagu pusako nenyo tarimo nan Ayaji ko iko disabut de orang tumpuannya ko tumpuan de
niniak nan kurang asuh 60 maksudnya daerah rantau rantau, ya, kalang ulunya Salido. Berarti iya kok mungkin kemungkinan ayah haji kok. Kalau saya lihat dari dua Kuala tadi itu yang di Ampiang Parak sama di Kuala Mua tadi itu yang ramai memang di Kuala Mua kok. Oh, Kuala Mua kok ya. Pedagangnya ramai di situ. Jadi orang nan datang kok kalau manu udah bantu orang nan datang pedagang-pedagang tu tiba sinan tu Kalau di Kuala Mua tu orang-orang Eropah. Orang Eropah ya. Dia pakai topi, suka pakai topi lebar-lebar dengan ada bulu cik atau dua di kepalanya, di topi tu maksudnya. Berarti orang-orang Eropah ya atau tu dari sebagian Portugis. Mungkin orang Portugis. Awak pokoknya orang Eropah lah. Jadi Mua kok kalau menurut penelaah nuda tiba ya kan raminya bandar Mua kok nan daerah sinan tu kemungkinan lah redup ke kejayaan Indopuro tiba mungkin mana. Berarti kan inyo lah kapo tiba ke Sungai Pagu tiba itu Ketika waktu macam dia ko Indopuro tetap ada tapi tidak sagadang dan sebelumnya berarti lah mulai Indopuro ada. Nah di daerah Indopuro tu sebetulnya ada Kuala tapi tidak sarami di di Mua ya. Tapi ada juga orang namanya daerah pokok Mua kemungkinan kan gitu. Takut-takut gitu kan tiba kan. Kemungkinan nan daerah Mua ko orang ada menyebut daerah Ragapun sinan tu dah atau nenek sabut sungai Bantayan ada jurang daerah sinan tu kan sungainya gadang sinan tu pertemuan dua sungai daerah sinan tu kan. Iya. Ini kayak modeko kalau nan bayang pada awak seperti Cik Muaro tapi berpecah ke dua aliran. Iyo tu mah sungai Bantayan di Gadang Gadang mah sungai Gadang. Berarti yo sana. Jadi nan pakaliso ko nu sana. Gini ko awak bakaliso mangkasih bakaliso dete ayi ya. Itu ayi minta gue. Enggak, tapi secara rohaninya. Ayo, secara rohaninya gini nu sana penjelasan beliau ko yo bakecik orang ko para lu kita kaji. Dan kita turik kalau ndak percaya dah bisu anak kita pai main kayak haji mencelit sungainya tu. Saya ada gini yang masih ada sungai Cik Muaro. Cik Muaro tu. Di sinan tu. Jadi sesudah bandar Mua yang sabit udah tadi kok ada lo bandaran 10 ko narami lo kata itu tu Ampiang Parak ya dah. Namo kan kalau di Kecil Rami Bana ndak rami doh. Ndak rami dia. Tapi waktu nanya salin awak kini ko dua itulah yang sedang hidup itu. Sedang hidup di daerah bandaran 10 ko ya. Iya. Iya di sana. Jadi kalau nani Ampiang Parak ko baalo cerita ya ko dah. Di Ampiang Parak ko dimunculkan sosok orang yang jadi sabandar di situ. Itu berpakaian putih tapi bukan pakaian muslim, bukan pakaian gadis. Putih kayak baju kurung lah para pedusi mah. Tanduk belango ya. Iya. Nah, itu yang mengontrol langsung perdagangan di situ. Darinya cuma berdagang sama orang-orang bermata sipit tadi, tapi bukan orang Cina. Bukan orang Cina. Nah, kulitnya kalam yo bakacek-kacek kawan ada bagi info kawak orang Mongol kan? Orang Mongol iya. Iya. Itu nan banyak bapo di Batang di Batang Kape. Di Ampiang Parak ko ya. Di situ yo memperdagangkan kain. Kain ya. Kain sama semacam kulit hewan. Yang dirubah apa tuh? Kayaknya lah diolah kulit hewan ko bisa dipakai untuk semacam jubah, pinggang di udang-udang tu Ya, jadi kok kayaknya pakaian lah. Walaupun ada yang kain yang halus-halus ada sutra tadi itu ada pula kain yang dari kulit hewan. Daerah sana tu. Berarti istilahnya ada selain bandaran 10 kok berarti kalau menurut penjelasan Urwani emang yo bandar-bandar untuk penyaluran ekonomi di sini ya. Ekonomi. Berarti baik ekonomi ko kan masuk di sinan tu politik agama kan masuk di sinan sado itu kan. Sosial masuk di sinan sadonya. Berarti nan dikatakan sejarah menurut naskah ko dah. Baik mana menurut nambah kaleso dete Pagu tako. Berarti mana 10 ko mangio pusat perdagangan. Ya. Nan luput dari catatan kan itu itulah. Tapi sungguh luput di catatan nun sana. Tapi nama keleso dete Pagu
tetap menyampaikan hal dan bananya kan. Anta batu ente tidak. Jadi kecil batu lebih ko nyasar wak orang. Iya, tapi nang kita kini ko di sana nang kita titih ko. Baik secara manuskrip, baik menurut catatan kan bitu nah. Sungguh pun baik itu tuh ndak langkuk lo nyo kalau ndak ada nang kete pagu deh. Kan itu. Istilahnya kalau ada kesamaan, ya kalau ada tua anggaplah itu kebetulan. Kebetulan kan. Awak takut ni dia. Takut lah. Jadi nani ko dah anu mai ko nan sah bandar ko sia namonyo na menurut danan diam piam parak ya. Awal-awalnya tadi awak nyagi nama Ahmad Shah sama Muhammad Shah, tapi kemudian karyanya awak namanya Mahmud Shah. Mahmud Shah nama beliau. Orang sultan jadi Sultan Mahmud Shah lah macam Sultan itu. Mahmud Shah. Bunde dun sana namu-namu ku namu barik-barik mana. Itulah. Kayaknya ala Islam mungkin kalau Islam namanya ya. Iya. Mungkin kemungkinan anu itu kan kalau dikatakanlah dua orang Eropa zona lain masuk ke apa kan lah Islam Minangkabau kan ratu-ratu. Itu. Jadi kan jadi nan beliau ko nah Mahmud Shah ko kalau manuri udah di dalam naungan nih istilahnya ko ada daerah ko dah. Yang apa tadi? Naungan ko kasih eko di bawah titah apa ko Kendali ko atau Sungai Pagu ko Indopuro ko atau Sungai daerah Pagu. Sungai Pagu. Semuanya kendali dari Sungai Pagu tuh. Seluruhnya di Kuala Muar pun kendalinya dari Sungai Pagu walaupun pakaian sabandanya berbeda. Oh, berbeda ya. Ya. Anan dia fokus apa kalau di sabandarnya nampak dah orangnya waktu itu waktu peristiwa itu waktu senang berem itu badannya gapuk. Gapuk ya. Kulit sabandar itu putih ya. Cuma pakaiannya enggak putih itu. Pakaiannya kayak terusan hitam saja. Oh, hitam. Dan agaknya sabandar yang di Kuala Muar aku agak suka kemewahan. Oh, agak suka kemewahan. Jadinya berpakaiannya kayak ada semacam kalung gadang tuh. Dan tu ada galang-galang gadang. Nah dulu si koko semacam di sebelah kiri kau nampak bentuk galang hitam bentuk urek kayu. Oh, lain tak galang bergabah ya. Bukan galang gabah tu. Iya. Satu hal yang negatif di Kuala Muar aku nampak ada kehidupan lain yang negatif hidup di sini. Nampak kini itu semacam prostitusi di pelabuhan. Oi, bapak ayo. Dan nampak ada sabandar ko pun senang dengan adanya itu. Dan kalau macam saya lihat mah yang menjadi apa namanya perempuan-perempuannya tu, pedagang-pedagang seksnya tu, itu ndak penduduk lokal, penduduk lokal ndak para orang dah. Berarti kan malah orang kayaknya orang asing tu yang datang, jadi nyobok perempuan kemari. Oh, baik. Orang Eropa tu yang datang nyobok perempuan kemari. Nonin-noninnya. Jadi kalau yang orang awak kok kayaknya kalau di tempat bordiran tu mah kayak tukang masaknya, tukang cucinya. Kadang-kadang mah juga dua juga di orang-orang Eropa tu. Orang Eropa kok. Berarti yo menurut agama tu kan nang kam bisa kam hancur orang kok padusi cek. Tata cek kan itu tipe kan. Itu berarti dun sana nan kita telaah penjelasan beliau kok. Mungkin ada enggak kalau zaman kini orang-orang daerah-daerah situ tuh yang penampilannya itu mungkin agak-agak Indo-Indo tuh. Di banyak. Karena mungkin akan ada terjadi pencampuran kan? Iya. Emang banyak kalau di daerah bagian apa ya dah rata-rata bagian arah Kapasisi ya kan itu anu itu kayak punya rambut pirang. Enggak tersingkuk-singkuk jange kan itu tibu ya kan. Kulitnya warna-warna putih. Berasi ya hidungnya enggak tatonggok kan itu tibu ya kan. Hidung rancak tagak. Rancak tagak ada semua hidung awak ada enggak uncung ke dalam deh. Itu iya. Jadi emang you hidup bandar-bandar di situ dulu. Iya. Indopuro kok awak nyampe Indopuro nak ada yang bayan. Ada lo pelabuhan di situ. Cuma kayaknya unyu tertutup. Tertutup karena di situ agama agak kareh di sini daripada yang di Kuala sampai tadi yang itu tuh ya. Orang Eropa pun waktu itu Malay ke situ. Yo karena Indopuro nagari Sarak kan Sarak kan itu. Yang nampak kat itu tuh. Kareh syariatnya di Islam di situ ya. Orang-orang Eropa tu lebih suka ke Kuala Muar tadi tu. Bandar Muar iya, Bandar Muar atau disebut Muar daerah situ kemungkinan ada antara
pokoknya ada namu-namu dilandaskan mua daerah situ tuh. Iya. Daerah antara Yaji Sungai Banten kata itu ya. Dan jalan ciri khasnya Kualo tu ada di dua sungai yang bertemu membentuk Cik Muaro. Itu nanti disebut kalau di orang Indopuro atau di orang bagian Sinan Muaro Gedang. Kecil orang tu kan Muaro Gedang. Muaro Gedang. Kalau saya lihat kok kini masih ada sisa-sisanya. Itu di daerah pinggir tu ada nyubit semacam batu-batu yang disusun tu. Kayak benteng-benteng Enggak benteng, batu-batu disusun supaya landaskan kapal. Kapal aku bisa mendarat di tepi itu supaya jangan apa namanya kok longsor atau Jangan main curam jangan curam ada. Itu takut masih ada kini tak tahu ada kan itu para lu gitu pun sebenarnya. Gitu selidiki sinan tuh gitu. Jadi di sana di daerah Muaro Gedang atau di Sabui Sungai Banten ada harus kok dapet kita tinjau-tinjau kan ada anak kita cari aja lah kita cari kan entang kok iyo basuh kok iyo nak dikatakan pari tak kok kan jadi anu mo ko kita berbicara mengenai Banda Muan ada anak ataupun Ampiang Parak tak kok berarti Banda 10 ko mang iyo dulunya do sebagai pusat perdagangan atau sebagai pusat apa namanya ko kalau bahasa kini ko perekonomian roda ekonominya interaksi orang luar sama orang lokal itu tuh terjadi di Sidan. Berarti emang iyo ya daya. Berarti baik itu menurut secara catatan Belanda ataupun manuskrip Banda 10 kok emang iyo suatu bandar pelabuhan untuk perekonomian baik itu ekonomi kok masuk di Sinan pasti masuk agama, politik, sadonya masuk Sinan kena dana, sosial. Jadi di sana kita kubak di siko dulu nak ada anak besok Banda 10 kok kita kubak bana cik-cik nyo kan banyak tu dah adonan Ampiang Parak kan disebut dah tadi tu kan adonan disebut talu dapat kini dua baru jadi nan kita dapat kini dua baru infonya nyo kan ada deh bakal desa de pagu ayo dicampur nan teh hai kan itu di itu di sana jangan lupa di takan gantung nak ada anak ditonton di sana supaya penjelasan mengenai Banda 10. Banda 10 kok. Kita buka bana agak jajal stek dah. Besok agak ganok dah minta stek kau. Jadi bakal sore te pagu tu. Balo kagak ganok. Iya kagak dah lah kagak ganok stek gitu kan. Jadi di sana kok salah kok bananyo tentu bapulang kita memahami seorang kan itu nak dana. Jadi kalau salah atau benarnya sesuatu ko nan bana nyola sifat Allah, itu adalah sifat khilaf. Kita akhiri saja. Nak itu panjang-panjang dulu dah. Besok kita kubak bana dalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.